Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurjana, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal HOTS mengenai materi himpunan. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Sebelum kita bahas contoh soal HOTS tentang himpunan, kita harus tahu nih, apa itu himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki ciri atau sifat tertentu dan dapat didefinisikan dengan jelas. Istilah-istilah penting dalam himpunan itu ada anggota, ada bukan anggota, ada himpunan kosong, ada banyaknya anggota. Dan di sini ada simbol-simbolnya ya. Anggota itu seperti E melengkung. Kemudian bukan anggota itu adalah E melengkung yang dicoret. Kemudian himpunan kosong itu 0 diberi coret atau kurung kurawal kosong. Selanjutnya ada banyak anggota yaitu NA. Nah, anggota atau elemen itu merupakan suatu elemen termasuk dalam himpunan. Jadi kalau anggota itu adalah elemen-elemen di dalam himpunan tersebut. Itu namanya anggota. Nah, kalau bukan anggota atau yang dicoret itu menunjukkan bahwa suatu elemen atau suatu anggota tersebut tidak termasuk ke dalam himpunan. Nah, kalau himpunan kosong atau 0 dicoret atau kurawal kosong itu tandanya tidak memiliki anggota sehingga itu hanya himpunan kosong. Yang keempat, adanya banyak anggota atau NA, yaitu jumlah elemen atau anggota himpunan. Jadi misalnya ya, anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, dan 3. Berarti anggota dari himpunan itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, untuk bukan anggota itu misalnya 4, karena kan tadi yang saya sebutkan di awal itu hanya 1, 2, 3 saja ya yang merupakan himpunan dari A gitu. Nah, kalau himpunan kosong itu misalnya B itu tidak memiliki anggota apapun, berarti B itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya banyak anggota dari himpunan A itu berarti 3 ya, tadi kan ada 1, 2, dan 3, berarti ada 3 anggota. Nah, untuk selanjutnya ada operasi pada himpunan. Yang pertama ada gabungan atau bisa dilihat simbolnya itu seperti U, yaitu semua anggota dari kedua himpunan, contohnya A digabung B. Kemudian yang kedua adalah irisan, itu bisa dilihat simbolnya seperti N melengkung, anggota yang sama pada kedua himpunan, contohnya A irisan B. Nah, selanjutnya yang ketiga itu komplement atau A pangkat C, itu anggota semesta yang tidak ada di A, contohnya A komplement C. Nah, misalnya seperti ini, kalau misalnya anggota dari A itu adalah 1, 2, dan 3, dan anggota dari B itu adalah 3, 4, dan 5, berarti gabungan dari A gabung B itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tiganya hanya satu kali ya, karena itu kan A-nya itu sama-sama mempunyai sama-sama mempunyai 3 dan B juga sama-sama mempunyai 3. Jadi ditulisnya hanya satu saja kalau digabungan. Nah, kalau di irisan berarti anggotanya yang sama, berarti dari A sama B tadi apa coba yang sama? Anggotanya itu elemen 3 ya. Nah, jadi 3 itu adalah A irisan dari B. Nah, kalau komplement dari A itu tadi kan A itu kan 1, 2, dan 3 saja, berarti 4 dan 5 itu adalah A komplement. Jadi yang tidak masuk di dalam himpunan A tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kakak menyampaikan himpunan. Contoh soal HOTS itu tentang mapel atau mata pelajaran favorit. Nah, di sini ada contoh soalnya ya, ada cerita, akan kakak bacakan. Di sebuah kelas terdapat 40 siswa, 26 siswa suka matematika, 18 siswa suka fisika, dan 10 siswa suka keduanya. Guru ingin membuat kelompok belajar sehingga setiap kelompok beranggotakan siswa yang setidaknya suka salah satu dari 2 mata pelajaran itu, matematika atau fisika. Sehingga di sini kita akan menentukan yang pertama, berapa banyak siswa yang tidak suka kedua mata pelajaran tersebut, yaitu matematika atau fisika. Dan jika guru ingin membagi siswa yang menyukai hanya matematika menjadi kelompok yang berisikan 4 orang tiap kelompok, berapa banyak kelompok penuh yang bisa dibuat dan berapa sisa siswanya? Nah, yang pertama kita hitung dulu ya. MUF
jadi di sini himpunan matematika, yang suka matematika di sini Teteh lambangkan dengan M, dan yang suka fisika Teteh lambangkan dengan F. Maaf kakak ya di sini. Jadi M gabung F itu adalah suka keduanya, atau gabung M gabung F ya. Jadi rumusnya itu suka matematika ditambah suka fisika dikurangi suka keduanya, itu adalah gabungannya. Tadi yang suka matematika itu kan 26 orang ya, yang suka fisika itu adalah 18 orang, dan yang suka keduanya itu ada 10 orang. Berarti 26 ditambah 18 itu adalah 44, dikurangi 10 adalah 34. Jadi M gabung F itu adalah 34, atau banyaknya siswa yang menyukai keduanya itu, atau bukan keduanya ya, mohon maaf, banyaknya siswa yang menyukai mata pelajaran antara matematika dan fisika itu ada 34 orang. Nah, untuk yang kedua itu siswa yang tidak suka keduanya, atau jumlah seluruh siswa dikurangi jumlah yang suka matematika dan fisika. Tadi kan kita sudah mengetahui ya, jumlah seluruh siswa itu adalah 40 orang, dan yang jumlah suka matematika dan ataupun fisika itu ada 34, sehingga 40 dikurangi 34 adalah 6. Jadi, siswa yang tidak suka keduanya itu ada 6 siswa. Nah, yang ketiga itu ada siswa yang hanya suka matematika. Siswa yang hanya suka matematika kita bisa menghitungnya dengan siswa yang suka matematika dikurangi siswa yang suka keduanya. Nah, siswa yang hanya suka matematika itu kan ada 26 orang ya. Dan siswa yang suka keduanya itu ada 10 orang. Berarti 26 dikurangi 10, itu hasilnya adalah 16. Jadi siswa yang hanya suka matematika itu ada 16 orang. Nah, untuk yang keempat itu ada siswa yang hanya suka fisika. Siswa yang hanya suka fisika itu rumusnya siswa yang hanya suka fisika dikurangi siswa yang suka keduanya. Jadi tadi siswa yang hanya suka fisika itu kan 18 orang ya, dikurangi siswa yang menyukai keduanya itu 10. Berarti siswa yang hanya suka fisika itu ada 8 siswa. Yang kelima, kelompok berisi 4 orang penuh yang menyukai matematika. Nah, tadi kan kelompok yang maaf, siswa yang suka matematika itu kan ada 16 orang ya, 16 siswa, dan di sana gurunya akan membagi setiap kelompoknya itu 4. Nah, ini kebetulan nih 16 dibagi 4 itu habis ya, jadi dibagi 4 itu hasilnya 4, jadi 4 kelompok itu penuh semuanya ya. Jadi tidak ada sisa siswa yang tidak terbagi gitu yang suka matematika. Oke, kita bisa dilihat di sini juga dari diagram Venn. Kalau dari kata-kata itu kurang dimengerti ya biasanya. Nah, di sini bisa kita lihat ada lingkaran matematika dan lingkaran fisika. Mohon maaf, itu harusnya fisika ya, bukan IPA. Nah, di sana ada yang paling sebelah kiri itu ada 16 ya. Dan yang tengah ada 10, dan yang sebelah kanan ada 8, dan yang di luar lingkaran itu ada 6. Coba kita gabungkan nih yang terdapat di dalam lingkaran matematika. 16 ditambah 10 itu 26, berarti benar ya, yang menyukai matematika itu ada 26 orang. Dan yang menyukai fisika yang terdapat di lingkaran fisika ada 10 dan 8. Berarti benar ya, 10 tambah 8 itu 18. Jadi yang suka fisika itu ada 18 siswa. Dan untuk yang beririsan nih, yang angka yang di tengah itu yang beririsan, berarti yang menyukai fisika dan matematika itu ada 10 orang. Berarti benar ya. Dan yang tidak menyukai keduanya antara matematika ataupun fisika itu ada 6, sehingga 6 itu letaknya di luar lingkaran matematika dan fisika. Kesimpulannya, biru itu siswa yang suka matematika saja sebanyak 16 siswa, hijau adalah siswa yang suka fisika saja yang berjumlah 8 siswa, daerah tumpang tindih atau yang di tengah ya yang beririsan itu adalah siswa yang suka keduanya, terdapat 10 siswa, dan daerah di luar biru dan hijau itu adalah siswa yang tidak menyukai keduanya, baik fisika maupun matematika, yang banyaknya adalah 6 siswa. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.